Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa dulu. Alif sebagai ketua kelas pimpin nak doanya. Belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada ibu guru bisalah. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut, Ibu mau mengabsen dulu kalian satu persatu. Ki Akbar. Hadir, Bu. Hadir. Apa kabar Ali? Sehat, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tria Andini. Citra Alisha Dewi. Oke, baiklah sebelum kita memulai pelajaran, kita harus menyanyikan lagu wajib dulu. Untuk apa kira-kira kita menyanyikan lagu wajib? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Oke ya, kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya, hafal semuanya? Hafal. Boleh berdiri dulu semuanya untuk tambah semangat. Maju tak gentar, tangannya nak. Membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Kita memulai pembelajaran pada hari ini. Ibu mau mengingatkan kalian dulu, ya kan? Materi tentang minggu lalu. Nah, siapa yang ingat minggu lalu kita udah belajar apa? Tentang apa? Angkat tangannya. Minggu lalu kita belajar tentang uang. Tentang uang. Bagus, Ali. Nah, kira-kira ada yang masih ingat enggak? Kira-kira pengertian uang itu apa? Ah, Veriko. Apa Veriko? Berdiri. Uang adalah alat transaksi yang sah. Uang adalah alat transaksi yang sah yang sering digunakan dalam masyarakat. Fungsi uang itu untuk transaksi, bisa membayar barang, membayar jasa, ataupun hanya untuk melunasi hutang. Uang itu adalah alat transaksi yang Sering- yang sah. digunakan untuk kita bertransaksi sehari-hari. Ya kan? Benar, tepuk tangan dulu untuk Veriko. Oke, selanjutnya siapa yang tahu jenis-jenis uang? Angkat tangannya. Silahkan berdiri. Setahu saya Bu, jenis uang itu ada 3. Yang pertama itu uang kartal, itu kayak uang yang bentuk fisik seperti uang kertas dan uang logam. Kalau yang kedua itu uang giral, yaitu kayak uang yang disimpan di dalam bank, kemudian bisa digunakan hanya dengan menggunakan cek. Dan yang terakhir itu uang kuasi kalau nggak salah Bu. Itu kayak sebuah aset yang dapat diuangkan dengan cara cepat. Contohnya kayak rekening tabungan gitu. Iya benar. Jadi jenis uang itu jenis uang ada 3, ada uang kartal, uang giral, dan uang
Kuasi. Oke, setelah kita paham mengenai uang, ya kan? Itu apa sih tujuan pembelajaran kita mengenai lembaga keuangan? Tujuan kita mempelajari lembaga keuangan ini untuk mengetahui peran dan fungsi bank untuk perekonomian di Indonesia. Ya kan? Jadi bank itu sangat berperan penting untuk perkembangan perekonomian suatu negara, untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang coba kalian baca studi kasus yang udah Ibu tampilkan di layar. Di kasusnya, pelanggaran hukum terkait data pribadi dan finansial nasabah dalam M-Banking. M-Banking tahu kan? Tahu M-Banking? Nah, apa M-Banking? Jadi M-Banking itu suatu aplikasi yang ada terdapat di media sosial, Bu. Jadi itu kayak bank, cuma dia secara online. Iya, bener. Digital bank boleh ya kan. Jadi kita mengaksesnya melalui handphone, ya kan, namanya M-Banking. Ayo lagi yuk. Dalam M-Banking dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, perlindungan konsumen perbankan menjadi isu penting, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa. Nah, coba kalian pahami dulu kalimatnya, pelanggaran hukum terkait data pribadi dan finansial nasabah dalam M-Banking dapat menurunkan kepercayaan. Ada yang bisa menjawab studi kasus ini, sayang? Kalau bisa silahkan diangkat tangannya sebelum kita masuk ke materi kita mengenai lembaga keuangan bank. Ali, apa Ali? Jadi saya menyimpulkan bahwasanya pihak bank harus meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, Bu, yang mana terutama dalam konteks M-Banking atau mobile banking. Hal ini menjadi sangat krusial. Karena apa? Karena hal tersebut berkaitan dengan nasabah, Bu. Nah, sangat krusialnya di mana? Karena nasabah harus mendapatkan layanan terbaik dengan adanya keamanan yang efektif terhadap bank tersebut. Dan juga pihak bank juga harus bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan nasabah dan juga melindungi finansial para Oke, beri tepuk tangan dulu untuk jawaban Ali. Ya, jadi benar ya nak. Jadi bank itu harus meningkatkan kapabilitas mereka agar nasabah-nasabah perbankan itu mengalami atau merasakan kenyamanan dalam bertransaksi keuangan di bank tersebut. Ya kan? Paham ya? Nah, setelah udah ada studi kasus, masuklah kita ke materi kita mengenai lembaga keuangan bank dan non-bank. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Apa itu bank? Apa yang dimaksud dengan bank? Pernah ke bank nggak? Pernah kan? Jadi kan kalian kira-kira tahu apa sih itu bank? Nia, apa itu bank, Kak? Suatu akses milik negara yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menabung. Intinya bank itu digunakan masyarakat untuk menabung. Ya kan, semua ke bank pasti untuk menabung. Benar? Apakah kamu udah pernah menggunakan berbagai produk bank? Nah, contohnya kan kayak tadi tabungan, itu merupakan produk bank. Nah, apakah kalian udah pernah membuka tabungan di bank? Sudah, ada yang sudah dan ada yang belum. Ya kan, pasti kebanyakan belum karena belum punya KTP, ya kan? Oke, baiklah, nggak apa-apa. Itu tadi pertanyaan pemantik agar kita bisa lebih paham belajar mengenai perbankan di Indonesia, ya. Sekarang kita masuk ke lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan itu adalah badan usaha atau institusi yang bergerak di bidang jasa keuangan. Nah, jadi kalau dia tidak bergerak dalam jasa bidang keuangan, apakah bisa dikatakan sebagai bank? Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Jadi keuntungan dari sebuah lembaga jasa keuangan itu berbentuk bunga. Ya, paham ya dari sini tentang lembaga jasa keuangan? Oke, kita lanjut. Nah, lembaga jasa keuangan itu kan tadi terbagi dua. Ada lembaga jasa keuangan bank dan ada lembaga jasa keuangan non-bank. Kalau tadi yang bank, dia bergerak seperti bank yang mengatur lalu lintas pembayaran. Sedangkan yang non-bank itu memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat. Dia tapi bukan bank. Dia non, seperti leasing, pegadaian, kan bukan bank tuh kan? Nah, dia non banknya. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian bank.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikatakan bahwa bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Ya, jadi tugas bank itu ada dua, Nak. Yang pertama menghimpun dana dan yang kedua menyalurkan dana. Jadi simpanan itu mereka menabung, kita menabung di bank. Ya kan, namanya bank itu menghimpun dana dari kita. Kemudian udah dananya diambil dari kita, disalurkan lagi sama bank. Disalurkan lagi dalam bentuk apa? Kredit, pinjaman. Uang yang kita tabung akan diputarkan lagi dan kembali lagi ke masyarakat. Ini ada beberapa jenis-jenis bank. Jenis bank itu ada berdasarkan fungsi, kemudian ada berdasarkan kepemilikan modal, ada berdasarkan statusnya, dan ada berdasarkan prinsipnya. Yang pertama dulu, itu ada berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi ada yang namanya bank sentral, kemudian bank umum, dan ada bank perkreditan rakyat. Nah, bank sentral. Yang kalian ketahui bank sentral itu bank seperti apa? Sentral. Bank utama, pusatnya. Ya kan, kalau di Indonesia pusatnya bank itu disebut bank apa? Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu adalah pengawas. Bank sentral atau Bank Indonesia itu adalah pengawas dari seluruh bank. Bank-bank umum yang ada di Indonesia ini diawasi oleh bank sentral. Ya, atau Bank Indonesia. Bank umum. Kalian tahu BNI? Tahu. Mandiri? Tahu. Terus bank apa? BCA. Terus apa lagi? BNI, BSI, itu bank umum. Yang ketiga ada bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat ini biasanya itu bank yang berada di daerah-daerah terpencil. Kenapa? Karena biasanya daerah terpencil itu jarang ada bank umum yang besar. Jadi ini seperti perwakilan bank umum di desa, seperti itu. Jadi mereka bisa dengan mudah meminjam, menabung, nggak harus pergi ke kota, tapi udah ada perwakilan dari bank perkreditan rakyat. Bank berdasarkan kepemilikan modal. Nah, itu ada 5 jenis dia. Yang pertama ada apa, Bang? Bang, coba dibaca, Bang. Berdasarkan kepemilikan modal ada berapa jenis banknya? Ada 3. Ada 5. Apa aja, Bang? Pertama, bank pemerintahan atau persero. Kedua, bank swasta nasional. Ketiga, bank pembangunan daerah. Keempat, bank asing. Dan yang kelima, bank kampuran. Oke, yang pertama dulu yang kita bahas, bank pemerintah atau disebut persero. Nah, bank pemerintah itu yang ada di benak kalian kira-kira banknya seperti apa berdasarkan kepemilikan modal? Bank pemerintah itu artinya keseluruhan modal itu dimiliki oleh pemerintah. Contohnya bank apa yang dipunyain pemerintah? Mandiri, BNI. Itu bank-bank yang sering kita jumpai itu adalah bank milik pemerintah, di mana seluruh modalnya itu dimiliki oleh pemerintah atau persero. Oke? Yang kedua ada bank swasta nasional, namanya aja udah swasta. Kira-kira ada yang bisa paham nggak pengertian dari bank swasta nasional? Apa, Bang? Bank swasta itu berarti dia dibuat oleh individu sendiri dengan modal sendiri. Iya, benar. Bank yang dimiliki oleh swasta, yang modalnya dimiliki oleh swasta. Ya kan, contohnya bank apa, bank swasta? Bank Mega. Terus selain Bank Mega? Bank BCA. Bank BCA apa lagi? Yang pusatnya itu ada di luar negeri. Nah, bank asing itu bank yang pusatnya ada di luar negeri. Contohnya apa? Citibank, Maybank, terus Wori Indonesia. Kemudian bank apa lagi? IMB Niaga? IMB. Ya kan? Karena dia modalnya separuh milik
orang luar negeri, separuh milik kita, ya kan? Kemudian bank pembangunan daerah. Di daerah kita ini kira-kira ada bank khusus nggak? Bank Sumut. Setiap daerah itu nak memiliki banknya masing-masing. Namanya itu BPD. BPD itu kepanjangan dari Bank Pembangunan Daerah. Kalau di Sumatera Utara namanya Bank Sumut. Kalau di Aceh, Bank Aceh lah sayang. Namanya dia bank daerah, Bank Pembangunan Daerah. Kemudian kalau di Jawa Barat, Bank Jabar. Ya kan? Ada di sini, ada nggak Bank Jabar? Nggak ada, itu hanya di Jawa Barat adanya. Oke? Paham? Oke. Nah, sekarang yang ketiga, berdasarkan statusnya. Ada dua bank. Ada bank devisa dan bank non devisa. Kalau bank devisa ini itu bank umum, tapi dia melayani pembayaran atau transaksi valuta asing. Asing itu adalah mata uang yang digunakan dalam pembayaran luar negeri. Ya, itu namanya valuta asing atau disebut falas singkatannya. Pernah dengar falas kan? Atau valuta asing? Nah, itu mata uang yang bisa digunakan dalam pembayaran luar negeri. Nah, contohnya bank-bank yang kayak BNI, BRI, nah, itu BCA, itu juga bisa melayani transaksi pembayaran falas. Gitu, bank-bank besar lah, bank-bank milik pemerintah, ya kan? Tapi kalau bank non devisa sebaliknya. Sebaliknya, kalau tadi bank devisa itu bisa melakukan pembayaran falas atau transaksi falas, non devisa sebaliknya, berarti dia tidak mampu melakukan transaksi pembayaran valuta asing. Ya kan, contohnya bank apa? Bank BTPN, bank-bank kecil lah seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat ada bank berdasarkan prinsipnya. Itu ada dua jenis. Yang pertama ada bank konvensional dan bank syariah. Dengannya syariah dan konvensional. Nah, konvensional itu kan sangat berbeda dengan syariah. Kalau syariah berasal dari kata syar'i, Islam. Nah, berarti kalau bank syariah ini dia dalam proses menjalankan aktivitasnya itu berlandaskan dengan asas-asas Islam, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah-sunnah. Contohnya tidak apa kalau bank syariah? Tidak melakukan riba. Nah, ya, kalau bank syariah itu nggak melakukan riba, berbeda dengan bank konvensional. Bank konvensional itu masih menggunakan sistem bunga. Ya, itu bedanya. Kalau bank konvensional dia masih menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah itu nggak ada riba-ribaan, berdosa karena dia berdasarkan hukum Islam. Sekarang kita masuk ke produk-produk bank, ya kan? Nah, Ibu sudah tadi sudah menyinggung beberapa produk-produk bank yang ada di Indonesia atau produk-produk bank yang tersedia di bank yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi adalah tabungan. Ya kan? Tabungan itu simpanan apa enggak? Simpanan. Simpanan yang seperti apa tabungan? Tabungan kira-kira simpanan yang seperti apa? Tadi katanya Ibu tanya, udah ada yang menabung? Sudah. Nah, kira-kira tabungan itu simpanan yang seperti apa ya? Ada lagi yang menambahkan? Menyimpan dana darurat, boleh seperti investasi ya Kak? Ya, benar. ATM, pernah lihat ATM? Nah, ATM itu merupakan salah satu produk dari tabungan. Nah, itu kan kalau nggak ada tabungan kita nggak mungkin dikasih ATM kan Bang? Sama banknya harus ada dulu tabungan baru nanti dikasih ATM. Nah, dengan ATM itulah kita bisa mempermudah pengambilan uang di bank. Ya kan, transaksinya menjadi lebih mudah. Apalagi sekarang udah ada yang namanya mobile banking. Secara otomatis dalam waktu hitungan detik kamu udah bisa transfer kemana-mana. Benar tidak? Seperti kalau kamu
lagi pesanan online di Shopee dan sebagainya, itu kamu transfer, ya kan? Itu kamu termasuk menggunakan produk dari tabungan atau bank, ya kan? Mudah, praktis. Deposito itu nak, ada yang namanya kan deposito berjangka. Itu jangka waktunya bisa 1 bulan. Merupakan produk simpanan dari bank. Itu nak sama seperti tabungan. Cuman dia pengambilannya nggak bisa dari ATM. Bank yang kedua adalah deposito. Nah, deposito tabungan apa nggak? Tabungan kan? Tapi tabungan yang seperti apa deposito? Veriko. Tabungan yang bisa diambil dengan jangka waktu tertentu. Iya benar, tabungan yang bisa diambil dengan jangka waktu tertentu nak. Jadi nggak bisa tuh hari ini kita buka deposito, hari ini juga kita ambil, nggak bisa. Harus ada jangka waktunya. Jangan ambil dari ATM itu, dilihat giro. Lalu bagaimana? Iya, dia harus pakai cek. Nggak bisa dia mengambil bank tabungan saya, dilihat giro, ini ATM-nya nggak bisa ya, nggak cair. Jadi harus pakai cek, ya kan? Nah, itu dia. Kemudian yang kedua ada produk kredit terdiri dari pinjaman. Nah tadi kan yang pertama balik lagi kita ke pengertian bank. Pengertian bank tadi kan menghimpun dan menyalurkan dana. Menyalurkannya tadi dalam bentuk kredit. Kredit itu seperti pinjaman. Contohnya itu KUR. Ya kan? Lembaga keuangan non-bank, ada nggak yang mau ditanyakan? Kita masuk ke pengerjaan kita selanjutnya. Ini kayaknya udah nampak-nampak mulai-mulai bosan, mulai-mulai ngantuk ya nak ya. Sekarang kita semua berdiri dulu. Kita mau ice breaking dulu supaya sehat ya. Oke. Digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kanan, Oke, nah tugas buat kalian semua per kelompok. Jadi setiap kelompok harus berdiskusi, menjawab pertanyaan studi kasus yang Ibu kasih mengenai lembaga keuangan bank. Oke ya. Kan kita udah disusun ini kelompoknya, udah bagi kelompok juga. Kelompok 1 mana angkat tangannya? Kelompok 1. Dibuat ya nak nama kelompoknya. Kelompok 2. Oke, nak dikerjakan ya sayang. Buat namanya nak ya. Semuanya bekerja sama ya. Nanti perwakilan aja di kertas boleh. Dibaca benar-benar. Gampang kan bang? Bisa dijawab. Kelompok 3 udah sampai mana progresnya. Jadi nggak sesuai dengan urutan ya, yang maju ke depan. Ibu akan acak menggunakan word wall dulu ya. Diacak. Kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Tujuan kami kelompok 3 yaitu kami ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai LKPD yang sudah Ibu berikan kepada kami. Nah, sebelum menjelaskan materi kami akan memperkenalkan nama kelompok kami dulu. Yaitu yang pertama, saya sendiri yaitu Veriko Engdarta. Yang kedua, Citra Alisha Dewi. Perkenalkan nama saya Syakila Virginia Jasmine. Pertanyaannya, mengapa krisis likuiditas karena meningkatnya jumlah kredit macet di mana banyak. terima kasih semuanya. Saya tutup dengan selamat pagi semuanya. Tadi cara menjaga agar kita merasa aman, terus agar kita merasa nyaman menggunakan bank itu, yang pertama jangan kasih kode OTP sama orang yang nggak dikenal. Yuk diacak, kelompok berapa kira-kira? Kelompok 2. Selamat pagi semua. Di kelompok 2 kasusnya yaitu sulitnya akses kredit usaha kecil karena tidak memiliki jaminan yang cukup dan riwayat kredit yang baik. Akhirnya, Budi
mencari alternatif lain dengan mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan non-bank seperti koperasi dan perusahaan fintech peer-to-peer lending. Masyarakat adanya aset seperti tanah, bangunan, atau kendaraan sebagai jaminan. Namun, banyak pelaku usaha kecil tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan. Yang kedua, pendapatan usaha pelaku usaha kecil merasa kesulitan dan memiliki untuk tidak melanjutkan pengajuan. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak masyarakat tetapi memiliki bunga yang sangat tinggi dan tidak transparan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa peminjaman mengalami tekanan psikologis akibat penagihan yang agresif dan tidak sesuai etika. Cukup sampai sini presentasi dari kami, kelompok 1. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat pagi. Kelompok terakhir, kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih, Bang. Sejahtera buat kita semuanya. Di sini kami berdiri untuk mempresentasikan. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang tadi, yaitu apakah perkembangan perbankan digital lebih banyak memberikan manfaat atau justru menimbulkan resiko bagi masyarakat. Nah teman-teman, di sini itu perkembangan perbankan digital lebih banyak. Yang pertama, kemudahan akses. Seperti masyarakat bisa melakukan transaksi kapan saja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih anak-anak Ibu. Tugas kelompoknya sangat luar biasa, jawabannya sangat bagus-bagus sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah, sekarang Ibu mau tahu tanggapan dari masing-masing kelompok 3, memberi tanggapan ke atas penampilan dari kelompok 4. Silahkan tanggapannya seperti apa. Dimana menurut saya itu overall sudah bagus. Dan itu apalagi di bagian akhirnya itu dikasih kesimpulan. Tetapi ada beberapa poin yang harus ditambahkan seperti contohnya menambahkan pengenalan atas anggotanya. Lainnya kita ada kuis. Ya kita jawab sama-sama ya. Bank sentral di Indonesia. Apa jawabannya? Indonesia. Oke, benar. Bukan fungsi bank. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Melakukan refleksi keuangan bank. Jadi di sini saya akan memberi refleksi sedikit tentang pembelajaran tentang perbankan dan tentang uang juga hari ini. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui tentang berbagai apa-apa saja yang termasuk dalam bank dan apa-apa saja yang termasuk dalam beberapa jenis uang. Nah, jadi di sini juga saya sangat merasa bahagia dan senang karena dari materi yang dapat disampaikan oleh Bu Eli itu menambah wawasan saya tentang perbankan dan tentang uang. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Desi. Oke, tadi satu orang refleksi, sekarang satu orang Ibu mau kalian kasih umpan balik untuk pelajaran kita pada hari ini. Perasaan saya setelah belajar tadi senang, pokoknya seru karena pembelajarannya nggak bosan, lebih semangat dan lebih paham lagi. Kasih kesimpulan dulu mengenai materi pembelajaran hari ini. Tadi fungsi dari bank itu ada 2. Yang pertama menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Kemudian produk-produknya ada berapa? Kemudian bunga. Pemerintah, swasta nasional, bank asing, bank daerah, dan lain bank campuran. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Minggu depan ini kita akan membahas materi mengenai lembaga jasa keuangan non-bank. Ya kan, lembaga asing, pegadaian. Kemudian nanti kalian baca-baca bukunya di rumah, oke? Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu, sedikit kata-kata motivasi dari Ibu. Kita kan di sini sama-sama belajar, ya kan? Belajar bersama. Belum pulang, boleh sampah-sampahnya diperhatikan dulu sebelum kita pulang.
Di ini aja nak, balik. Ayo, pimpin doa sebelum pulang ya. Silahkan Alif. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama guru. Salam. Selamat pagi semuanya, anak-anak ibu semuanya. Karena kita kan sudah pulang, jadi dan selamat pagi.